tebak pekerjaan, ketentuannya kayak gimana, Mah? Kamu harus tebak 6 pekerjaan supaya bisa bertahan hidup. Hah? Dan yang harus tebak cuman aku kan, Mah? Orang lain enggak? Iya, Nak. Syukurin aja. Itu semua kan karena kamu spesial. Yaudah. Hah? Cuman satu lagi cluenya. Kalau stetoskop udah jelas dokter kan? Ternyata kamu pintar juga ya, Nak. Tapi hati-hati, semakin tinggi levelnya bakal semakin susah. Ya udahlah, Mah. Aku tinggal tebak aja sampai bener. Mana bisa gitu? Sebelum jawab, kamu harus pikirin bener-bener. Kalau enggak, kamu tuh bakal meteng. Waduh, gawat nih. Justru karena gawat, Mama tuh udah siapin jawaban yang selanjutnya. Jadi kamu tuh tinggal baca aja. Enak kan hidupmu? Tumben-tumbennya Mama mau bantu aku. Itu kenapa sih orang-orang pada ngumpul? Emangnya lo nggak tahu si Tiara tuh lagi dipuja sama orang-orang karena dia bisa tebak pekerjaan? Hah? Bukannya cuma gue yang ikut? Orang yang dipilih sistem buat tebak pekerjaan itu spesial banget. Bahkan dia dapat tahta. Makanya semua orang jadi nurut dan patuh sama dia. Lo kenapa, Vel, kelihatan emosi banget? Jelas emosi lah. Tiara itu ngerebut tempat gue. Feli, siapa juga yang ngerebut? Gue kan satu-satunya orang yang tebak pekerjaan. Gak ada yang lain. Nih, lihat aja lo nanti. Hah? Selanjutnya pekerjaan yang menggunakan mobil. Udah pasti lo nggak tahu soalnya kan lo nggak punya mobil. Kasian deh lo. Vel minta maaf aja sama Tiara. Tapi gue nggak salah. Ya udah, untung aja tadi gue punya buku ini. Jawabannya supir. Feli, kamu diskors ya dari sekolah ini? Loh, saya nggak ada salah apa-apa, Bu. Ya ampun, jadi selama ini kamu nggak ngerasa kamu kan udah ngeremehin Tiara. Kenapa sih semua orang berpihak dan ngedukung Tiara mulu? Saya nggak didukung nih, Bu. Ngapain? Kamu kan Kismin. Astagfirullah. Nggak usah pura-pura kalau kamu yang tebak pekerjaan karena itu adalah tempat yang sangat spesial. Emang bener kok. Yang selanjutnya cangkul ya kalau gitu. Hah, matahari. Itu artinya petani karena bersangkut pautuh. Stop, udah deh sekarang kamu pulang aja karena ini bukan tempatmu lagi. Kenapa nggak adil banget sih aturannya? Harusnya gue nggak usah peduli mereka karena capek banget nggak sih kalau ngurusin dia mulu. Lagi pula tebak pekerjaannya udah yang ketiga, udah setengah. Vel, gue percaya kok kalau lo yang tebak pekerjaan dan lo harus mengambil tempat lo. Tunggu, maksud lo ada kayak istananya gitu? Iya, lo harus tempatin singgasana lo dulu sebelum Tiara mendudukinya. Kenapa gue harus percaya sama lo? Lo kan kubunya Tiara. Lo kan tahu sendiri kalau gue sering diremehin sama Tiara, jadi mending gue cari teman yang lain aja yang lebih tulus sama gue, yaitu lo. Ah, bisa aja. Oke, Vel, tapi lo dengerin gue dulu ya. Lo harus bawa bawang putih ini di dalam baju lo. Hah? Tunggu. Lo kira gue mau masak? Ini semua demi keselamatan lo mau percaya atau enggak, yang penting ikutin gue dulu. Well, kenapa lo temenan sama Della? Lo mengkhianatin gue ya? Iya, mulai sekarang Feli adalah temen gue. Della kok gitu? Jangan nangis, karena kalau lo nangis itu bisa banjir. Della, udahlah, nggak usah gituin Kesha. Emangnya itu semua nggak bener. Gue nggak akan ninggalin lo, tapi gue emang ada urusan sama Della yang selanjutnya tebak pekerjaan. Ya udah deh, gue support lo, tapi tebak yang bener ya, jangan sampai metong. Yang bersangkutan sama papan tulis ya, udah jelas Bu Guru. Dari tadi lo gampang banget nebaknya, Vel. Jangan-jangan sebenarnya yang tebak pekerjaan itu adalah lo, bukan Tiara. Wah, bagus banget ya tempatnya, tapi agak jauh ya dari kota kita. Ngelihat dari gerak-gerik lo, kayaknya lo mau jahatin gue ya? Ya udah jelas, ngapain juga lo percaya sama musuh lo? Sekarang kita tinggal tunggu Tiara. Mau apa? Karena Tiara udah keluar-keluar, gue terpaksa bawa lo ke sini. Dan sebentar lagi Tiara bakal ambil tempat lo buat dia. Caranya? Gue habisi. Apa? Tamat lo riwayat gue, gimana dong? Yang selanjutnya gue bakal dapat bonus dan ini nguntungin banget. Tapi apa ya jawabannya? Semoga aja bener deh. Bisa dengar suara benda atau suara manusia? Suara benda dong, soalnya suara manusia udah gue denger tiap hari dan itu sangat menyakitkan. Feli, kamu yang bener aja, masa ngomong sama benda gak masuk akal dah? Tapi sistem gak mungkin PHP mah. Gimana kalau kita coba dulu? Ya udah, sekarang coba kamu dengar suara dari tas kesayangan mama ini. Yo wes, mari kita dengar. Nyonya tua itu sok-sokan banget padahal dia gak ada nyimpan duit sama sekali di tempatku. Apa katanya? Tas ini gak bilang apa-apa kok mah. Tuh kan kekuatan kamu itu palsu, makanya jangan sok-sokan. Padahal aku cuma gak mau bikin mama malu. Tapi lebih baik diem kan? Ya ampun Feli, dari tadi tuh gue nyariin lo. Langsung aja to the point. Si Tasya yang misterius itu punya benda misterius juga di dalam tasnya. Ya udah sih, mungkin itu privacy buat dia. Asal lo tahu, tadi pagi gue dapat himbauan katanya kita semua tuh gak boleh masuk ke sekolah. Hah? Jangan-jangan di dalam lokernya ada bum-bum? Kayaknya gak sampai sejauh itu sih, Vel. Ya udah, lo tenang aja, dengan kekuatan baru gue bakal selidikin. Padahal aku tahu sesuatu tapi majikanku gak bisa denger. Oke, kalau gitu pinjem ya. Kenapa dibawa? Padahal mulut gue masih bau jigong. Oke, jadi sekarang gue harus apa nih sikat? Feli, lo saking gak ada temannya jadi ngomong sama benda nih. Kayaknya kita harus pertimbangin lagi buat masukin Feli ke geng kita, Ti. Oh, nggak usah kok, terima kasih ya. Gue nggak butuh geng kalian. Wah, berani-beraninya nih anak nolak masuk ke geng kita. Padahal geng kita adalah yang paling bergengsi kan, Del? Maaf, gue nggak punya banyak waktu nih. Tampar aja mereka supaya mereka semua diem. Kita harus cepet nih. Apa lo lihat-lihat? Maafin gue ya. Aduh. Woi, apa-apaan? Kabur. Sikat, lo udah ngendalin gue selama ini. Awas aja kalau lo bohongin gue ya. Langkah selanjutnya kamu harus ketok pintu itu. Kamu harus bikin Bu Guru menemuimu. Apa bener? Ya ampun, masa nggak percaya sih aku sikat gigi bestimu? Oke. Bu Guru.
Ada apa sih? Jangan ganggu saya ya. Bukannya saya udah himbau buat seluruh siswa jangan datang ke sekolah. Nggak usah gugup, langsung aja tanya tasnya Tasya. Bu guru pasti tahu. Ibu ada nyembunyiin bendanya Tasya. Kamu tahu dari mana? Jangan-jangan kamu orang yang diutus sistem buat buang benda itu. Iyain aja supaya kamu dapet. Iya Bu bener. Oke kalau gitu bawa benda ini ke ujung sekolah. Hah? Ternyata cuma tas. Cepet bawa tas ini sebelum bu guru berubah pikiran. Isinya berharga banget. Saya kan udah peringatin jangan dibuka. Cepet pergi sebelum tas itu membawa malapetaka bagi kita semua. Feli, jangan buang tas itu. Lah tadi gue disuruh sama Bu Guru Tasya. Sebenarnya tas aku disita sama Bu Guru karena orang-orang pada nyiptain rumor yang gak jelas. Oh gitu. Jadi sebenarnya isinya apa sih? Tasya ini orangnya fake, jadi kamu jangan sekali-sekali percaya sama omongan dia. Kamu balikin aja ke aku, nanti tasnya aku bukain. Tasya mau mancing kamu supaya kamu buka tasnya, jangan pernah buka. Gak usah lo yang buka, biar gue yang buka. 3, 2, 1. Warna lemari, astaga mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh gak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah, ya iyalah isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku gak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh gak enak badan. Jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih ma, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku gak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita gak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang, kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah gue jujur aja ya, sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue, masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas aja tadi lo gak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul gak bisa keubah lagi. Udah gak apa-apa, Tiara itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue? Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih? Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Wah, mulai sekarang aku bisa lihat warna rahasia. Kalau gitu warna rahasia mama adalah... Udah liatnya? Udah puas? Putih. Itu artinya apa, Mah? Putih artinya mama nggak ada ngerahasiain apapun dari kamu. Semuanya kamu udah tahu. Kecuali warna merah. Merah itu artinya rahasianya bahaya dan penting. Oh, jadi kalau warnanya merah aku wajib tahu rahasia itu ya, Mah? Belum tentu juga. Kan tadi mama bilang itu bisa membahayakan tapi juga penting buat kamu. Ngerti kan? Ya udah kalau gitu aku bakal pergi ke sekolah dan bakal menelusuri orang yang punya warna rahasia merah, Mah. Jangan setahu mama warna merah itu bahaya. Walaupun penting, tapi nggak usah lah kamu tahu. Semakin dilarang, aku tuh semakin penasaran, Mah. Uma, babalnya kanak-kanik.
Cie, bisa lihat warna rahasia seseorang nih. Loh, lo tau dari mana, Ti? Ya jelas tau lah, nyokap lo kan buat status tuh di FB. Ih, kenapa sih mama jadi ibu-ibu FB? Feli, gue kasih tau lo ya, orang kayak lo tuh gak pantas punya kekuatan kayak gitu. Yang pantas tuh gue, soalnya gue orang paling kaya di kota ini. Apaan sih, Ti? Gue kan yang dipilih sistem, jadi gue yang berhak dong. Aduh, malah ngeremehin gue. Kalau gitu gue bakal kasih pelajaran sedikit deh. Sistem, aku mau kekuatan Feli. Waduh, sekarang gue beneran gak bisa lihat, Tiara. Siapa suruh cari masalah sama gue? Kalau warna rahasia lo putih, ya jelas lah, nggak ada yang perlu dirahasiain. Banyak kok rahasia gue, Feli. Lo kan tahu sendiri kalau sistem nggak pernah ngarang sama kekuatannya, jadi udah pasti bener. Fel, tadi gue lihat kejadiannya, kekuatan lo diambil ya sama Tiara. Iya, kesel banget. Gimana ya cara dapetinnya lagi? Mau nggak mau lo harus ungkap rahasianya Tiara. Loh, emangnya warna rahasianya merah ke gue? Feli lo gimana sih? Semua orang juga tahu kali kalau Tiara itu nyembunyiin sesuatu. Iya sih, tapi nggak ada yang berani. Jadi lo mau ngorbanin gue? Ya elah, niat gue tuh mau ngebantuin lo, bukan ngorbanin lo. Gimana sih overthinkingan mulu? Yaudah, sekarang gue bakal cari tahu rahasianya Tiara kira-kira apa ya. Gue bakal cari ke seluk-beluk negara. Gue udah cari di dalam tanah, di dalam rumah juga nggak ada. Kira-kira apa ya rahasianya? Apa kamu perlu bantuan nenek, Cok? Aduh, nenek tuh bisa apa? Seandainya aja nenek bisa kasih balik kekuatan saya.